aulia dan para anbiya. Salawat dan salam terlebih kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesosok profil pemimpin yang telah berhasil mengevakuasi umat manusia dari alam yang penuh dengan kebodohan, syarat dengan kejahilan menuju alam yang penuh ma'rifah dan irfan. Hadirat al-asatizah al-ajillah, mohon maaf tidak disebutinnya, udah kemalaman semuanya. Saya dipesan ngajinya jangan banyak-banyak, cukup 10 sampai 15 menit. Cuman yang saya bingung, yang harus kita baca adalah Ihya Ulumuddin, kitab yang terdiri dari 4 juz. Satu juznya kira-kira 600 sampai 700 halaman. Setiap bulannya cuma jatah ngajar saya 20 menit. Bagaimana mau selesai? Oleh karenanya, sebelum kita masuk ke kitab aslinya, saya kepengen kita baca ikhtisarnya dulu, mukhtasar dari Ihya Ulumuddin, agar seandainya nanti nggak kelar buku aslinya, minimal kita udah tahu intisari isi dari Ihya Ulumuddin. Namun saya mohon maaf, saya sudah rangkum yang saya baca, jadi kita tidak baca teksnya ya. Kalau kita baca teksnya kelamaan gitu, baca teksnya masing-masing aja. Al-Ghazali seorang yang sangat komplit menurut catatan sejarah. Beliau lahir dari kalangan orang tua yang sederhana. Ayahnya hanya berprofesi sebagai seorang penjual wol. Ayahnya ini sebelum Al-Ghazali terlahir sangat mencintai orang alim, sangat mencintai para sufiyin, dan menurut catatan sejarah dalam setiap kajian para pakar fikih dan pakar tasawuf, selalu beliau bercucuran air mata seraya bermunajat kepada Allah, mohon diberikan anak-anak yang pandai, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang punya ilmu pengetahuan, kelak ilmu pengetahuannya bermanfaat untuk orang banyak. Saya kira ini perilaku yang patut dicontoh bagi kita para orang tua, agar kiranya doa kita sama diijabah dengan doa ayahnya Al-Ghazali. Kebetulan dalam catatan sejarah yang saya dapat, ayah beliau ini buta huruf, buta aksara, sehingga menjelang ke ulangannya kehariban Allah sempat berwasiat kepada seorang temannya yang kebetulan praktisi tasawuf, ya kira-kira seorang ahli tariqat dah, mungkin anggota Jatman, kalau Jatman itu tidak ada saat itu. Kata ayahnya Al-Ghazali, saya titip anak-anak saya, titip mereka, sayang sekali saya tidak belajar membaca dan menulis, oleh karenanya saya titip mereka pada Anda. Kata seorang sufi ini, dia menerima titipan, kemudian Al-Ghazali diajari baca tulis, diajari membaca Al-Quran, diajari bahasa Arab, diajari bahasa Ibrani, kalau nggak salah 5 bahasa dalam 7 tahun, dalam usia 7 tahun itu. Beliau sudah sangat kelihatan kebrilianannya, sangat luar biasa, sehingga kemudian sang sufi ini merasa sudah cukup memberikan bekal pertama, kemudian dikirim
ke sebuah lembaga pendidikan yang saat itu sama dengan sekarang, ternyata pendidikan sudah berbayar. Cuma karena Al-Ghazali oleh orang tuanya ditinggali warisan yang sangat sedikit dan itu tidak cukup untuk bekal pendidikan, akhirnya dia dimasukkan ke sebuah lembaga pemerintah yang mengelola pendidikan yang tidak berbayar, alias masuk asrama gratis. Al-Ghazali yang oleh ayahnya dipanggil Muhammad, sedang adiknya dipanggil Ahmad. Ahmad dan Muhammad ini punya kecenderungan yang sedikit berbeda. Kalau Al-Ghazali lebih tertarik mengkaji ilmu pengetahuan para ulama, para pakar, para filsuf dan seterusnya, sedangkan Ahmad adiknya lebih cenderung menggali ilmu tasawuf lewat tariqah. Coba nanti di akhir dua-duanya bersatu dalam satu ikatan, yaitu apa yang disebut dengan dunia sufi. Karena menurut Al-Ghazali dunia yang paling selamat itu dunia sufi. Mudah-mudahan kita bisa masuk ke dunia itu dan mudah-mudahan kita bisa tergolong ke dalam orang-orang yang selamat di dunia sekaligus selamat di akhirat. Pada masa beliau atau yang disebut dengan Asrul Ghazali, sudah banyak ulama-ulama besar yang semasa dengan beliau, barangkali beda usia 1-2 tahun. Di antaranya adalah Umar bin Ibrahim Al-Khayyam An-Naisaburi. Kalau di kita mungkin lebih dikenal dengan Umar Khayyam. Tapi Umar Khayyam yang bukan yang belakangan ini, bukan. Umar Khayyam pada masa abad ke-5 Hijriah. Selain Umar Khayyam, ada juga pentolan masa itu, yaitu Al-Imam Al-Qushairi. Namanya adalah Abdul Karim bin Hawazin An-Naisaburi, Al-Ma'ruf bil Qushairi. Beliau ini penulis kitab berjudul Lataiful Isyarat, Tafsir Warisalah Al-Qushairiyah Fit Tasawuf. Ada tafsir beliau bernama Lataiful Isyarah, ada buku tasawufnya berjudul Ar-Risalah Qushairiyah. Bagi anak pesantren mungkin ini nggak terlalu asing, karena biasanya kalau apalagi di Cipasung kitab-kitab kayak gini makanan sehari-hari. Jadi sebetulnya kalau menunjuk saya sebagai guru salah ini, karena banyak santri Cipasung. Saya malu sebetulnya, takut salah bacaan saya. Sekretaris kita juga alumni pesantren Cipasung. Jadi kalau saya salah benerin ya. Kemudian Tarjamatul Ghazali, huwa Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Laqabahu Zainuddin, urida bitus fi Dhul Qa'dah sanatu 450, ay sanat 1057. Beliau dikenal dengan Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. Jadi engkongnya Muhammad, kumpinya Muhammad, buyutnya juga Muhammad. Kalau orang Arab biasa begitu, namanya dibalik-balik, bolak-balik dia juga. Tabarrukan bismi ajdadihim wa tabarrukan bismi
Sayyidul Anam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendapat laqab Zainuddin. Nama laqabnya adalah Zainuddin. Wulida di Tus, dilahirkan di Tusia. Tusia itu sekarang di Iran kira-kira. Pada tahun 450 Hijriah atau tahun 1057 Masehi. Tus itu adalah kota kedua di Khurasan setelah Naisabur. Bahasa Indonesianya kira-kira Nisapur. Saya nggak tahu persis bahasa Indonesianya apa. Allati tab'adu anha nahwa 10 farasah. Antara dua kota itu jarak terbentang kira-kira 10 farsah, ya kira-kira Jakarta Bandung lah kurang lebihnya. Dan beliau bersentuhan dengan dunia tasawuf sebetulnya dari sejak kecil. Dari sejak beliau dititipkan kepada seorang tokoh sufi, kalau tidak salah namanya Ismaili, di dalam kitab ini tidak disebut. Dan Ghazali punya dua guru yang namanya sama, ada Abu Nasr al-Ismaili, ada guru ngaji pertamanya juga namanya al-Ismaili. Beliau sudah bersentuhan dengan dunia tasawuf, suluk dan tariqah sejak kecil. Dan saat beliau menempuh pendidikan lebih lanjut, beliau sangat terlihat kecerdasan yang luar biasa. Bahkan Al-Imam Haramain Al-Juwaini menyebut beliau sebagai laut yang penuh air. Kalau kita kira-kira sebutan kita apa? Comberan kering ya kira-kira. Kenapa beliau disebut laut penuh air? Karena Al-Imam Juwaini sebelum Al-Ghazali menjadi orang besar sudah bisa meraba masa depan Al-Ghazali. Ini pasti bakalan jadi orang yang sangat luar biasa. Sampai akhirnya apa yang dikatakan Imam Haramain Al-Juwaini jadi kenyataan bahwa Al-Ghazali di atas rata-rata, kecerdasannya luar biasa dan menguasai lebih dari 16 fan ilmu pengetahuan. Itu bukan kayak kita cuma sekedar dibaca, kalau beliau sangat menguasai dari A sampai Z. Dan beliau sangat mencintai ilmu jidal, retorika perdebatan. Dengan kapasitas keilmuan yang beliau miliki, dalam Islam ada teorinya, bahkan ada ilmunya. Cuman nggak sampai ke kita, karena ulama kita lebih pada ihtiyat. Maka santri-santri itu nggak diajarin ilmu debat. Di pesantren mana aja nggak dipelajari, karena ini kurang etis untuk orang timur. Jadi ilmu jidal itu nggak ngetren di kita. Tapi ada ya? Ada. Kalau mau belajar di Google banyak. Tapi sanadnya tidak bersambung. Karena kapasitas keilmuan yang luar biasa dan ilmu jidal yang juga luar biasa, ini yang mengantarkan beliau menjadi seorang tokoh yang namanya melambung sampai Perdana Menteri Nizamul Mulk itu sangat tertarik dengan kecerdasan Al-Ghazali
Dan ketika Ghazali berusia 23 tahun kalau tidak salah, Ghazali diperkenalkan dengan ulama-ulama besar sekelas tokoh-tokoh saat itu, yang kemudian mereka juga melakukan perdebatan. Biasanya perdebatan itu untuk mengukur kapasitas keilmuan seseorang. Nah, ini yang saya bilang tidak etis. Kalau orang timur ngetes ilmu itu nggak cocok gitu ya. Orang timur mah pokoknya apa kata guru, kata guru nyebur ya nyebur, nggak pakai nanya sampai nyawa tangannya. Nah, karena perdebatan yang sangat luar biasa dan beliau selalu memenangkan perdebatan, sampai beliau akhirnya dipercaya untuk memimpin Universitas Nizamiyah yang ada di Naisabur saat itu. Dan mulai dari situ beliau menjadi tokoh besar, tapi kebesaran beliau ini tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh beliau. Beliau hanya 4 tahun menjadi tokoh besar rektor di Universitas Nizamiyah. Setelah itu menanggalkan jabatannya, bahkan harta dan kekayaannya diserahkan kepada Baitul Mal, hanya ditinggalkan sedikit saja. Ini karena beliau mengidap sebuah penyakit, yaitu penyakit syukuk, penyakit skeptis. Penyakit skeptis ini bukan penyakit sebetulnya, buat kita nggak akan sampai ke sakit itu. Buat kita nggak akan sampai ke penyakit itu, karena ini penyakit psikologis yang disebabkan oleh kemapanan ilmu pengetahuan yang begitu banyak dalam otaknya, kemudian terjadi kontradiktif. Kalau kita kan ilmu kita mencatu, nggak bakalan kontradiktif. Ilmu kita cuma satu, ilmu kudu doang. Kalau haus kudu minum, kalau lapar kudu makan, kalau ngantuk kudu tidur. Kalau pengen ngaji kagak ngantuk kudu bareng ngopi sama ngerokok kan gitu. Iya, silakan. Santai aja. Anggap aja kita ngobrol ya. Jadi ngajinya nggak terlalu serius. Ini juga bukan ngaji, cuma sekedar penyampaian informasi yang ada di buku. Kalau bukunya ditutup saya lupa. Karena penyakit syukuk ini sampai merambah ke penyakit fisik. Anehnya penyakit fisik ini sampai beliau berucap satu kata aja nggak bisa, makan nggak bisa, minum nggak bisa. Begitu ke dokter, kata dokter lo bakal sakit. Terus saya sakit apa? Sakit Anda ini disebabkan hati. Obatnya cuma satu, kembalilah ke hati Anda. Cuma memang dasarnya sudah sangat kuat, pengetahuan tasawufnya juga sudah sangat kuat. Kebetulan adiknya sudah menjadi wali duluan katanya. Berdasarkan satu catatan, Syekh Ahmad ini sudah terlebih dahulu jadi wali. Begitu ketemu Syekh Ahmad, balik lagi ke dunia awal kita. Akhirnya beliau mulai melakukan suluk, mulai melakukan perjalanan dengan penuh kesederhanaan. Beliau tanggalkan nama besarnya, beliau tanggalkan jabatannya, berjalan kaki ke tempat-tempat yang aneh-aneh dan tempat yang cukup lama beliau tinggal adalah sebuah masjid di Damaskus. Beliau berada di sebuah menara sampai 2 tahun beliau berada di situ. Ngapain? Kalau kita 2 tahun jadi merbot. Lalu beliau 2 tahun tirakat di masjid itu. Setelah itu beliau melanjut ke Baitul Maqdis. Setelah dari Baitul Maqdis baru beliau ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Kembali lagi ke Damaskus, kemudian ke Mesir. Dari Mesir beliau kembali ke Iran dan pulang kampung. Akhirnya beliau sudah tidak mau jadi dosen, jadi orang besar lagi. Beliau hanya buka di rumahnya pengajian kecil yang membahas tentang fikih dan tasawuf. Di tempat beliau ada tempat ngaji, semacam aula lah.
Di samping aula itu ada beberapa kamar yang memang disediakan untuk para sufiin, orang-orang yang biasa melakukan perjalanan dan singgah di satu tempat. Dan dalam catatan yang saya baca, perjalanan perkawinan beliau ini dikaruniai 4 orang anak, 3 diantaranya perempuan, 1 laki-laki namanya Hamid, tapi meninggal saat masih bayi, makanya beliau disebut Abu Hamid, padahal namanya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Dikenal dengan Abu Hamid karena anak laki-lakinya yang meninggal saat bayi. Dalam perjalanan sukuknya, dalam perjalanan skeptisnya, beliau menemukan teori, katanya skeptis ini awal dari sebuah keyakinan. Sampai beliau bilang, man lam yashukka lam yabsur, wa man lam yabsur lam yanzur, wa man lam yanzur baqiya fil ama wad dalal. Barang siapa yang tidak skeptis, maka dia tidak akan bisa melihat dengan mata hatinya. Ketika seseorang tidak bisa melihat dengan mata hati, maka dia tidak akan bisa melihat dengan mata kepala. Ketika seseorang tidak mampu melihat dengan mata kepala, maka dia tetap akan berada dalam kesesatan dan dia tidak akan beranjak dari sana. Artinya apa? Bukan berarti kita disuruh keluar ateis dulu, bukan. Yang paling menarik apa yang beliau bahas bagi saya ketika beliau membahas tentang asrarul qalb, rahasia dan keajaiban hati. Beliau menyimpulkan bahwa dalam hati manusia, di mana manusia punya unsur nurani, unsur nurani ini bersumber dari Allah yang Allah titipkan kepada Nabi Muhammad, dan dari cahaya Nabi Muhammad Allah ciptakan segala jagat raya ini. Ini tidak ada dalam kitab Ihya, ada dalam kitab Daqaiqul Akhbar tulisan Syekh Muhammad Abdul Qadir. Dan potensi cahaya yang ada pada manusia itu bisa digali dari hati. Artinya kita sadar dulu kita ini siapa, berasal dari mana, dan akan kemana. Kesadaran untuk sampai ke situ harus dimulai dari keraguan-raguan dulu, harus dimulai dari skeptis dulu. Kira-kira kita bakal masuk neraka apa masuk surga? Allah lengkapi kita dengan khauf, dengan rasa takut. Dan biasanya mayoritas amal ibadah orang awam itu didorong oleh rasa takut. Sehingga kalau kata para sufiyin, ibadah yang asalnya rasa takut itu akan terasa berat. Ibadah yang modalnya rasa takut akan terasa berat. Kayak kita sholat subuh berat nggak kira-kira? Habis hujan, dingin, mana belum mandi, kira-kira berat apa enteng? Berat, tapi kita kerjain. Kenapa? Karena kita takut. Karena kan sholat kewajiban, tidak menjalankan kewajiban kena sanksi. Kalau kena sanksi bakalan nanti ya kira-kira deket-deket aman neraka. Makanya menurut para sufiyin, ibadahnya orang awam kalau modalnya takut ya beres, oke, selesai. Tapi buat orang khawas ini dianggap nggak sah. Untung kita bukan orang khawas gitu. Karena buat orang khawas modal ibadah kepada Allah itu harus mahabbah, cinta. Kalau sudah bicara cinta, nggak ada yang berat, apa aja enteng. Jangankan yang susah, jangankan yang gampang, yang susah aja jadi gampang.
Jangankan yang enteng, yang berat aja jadi ringan. Contoh, saat kita baru pacaran sama emaknya bocah dulu, saat dia minta sesuatu yang rasanya sulit untuk kita peroleh karena yang minta demenan, kalau kata orang Betawi, kira-kira kita kejar nggak? Kejar. Nggak ada istilah nggak dapet. Pokoknya apapun yang terjadi harus dapet. Apapun resikonya harus dapet. Kenapa? Yang minta kekasih hati, dan kita bergerak atas dasar rasa cinta. Jadi nggak ada yang berat, enteng semua. Nah, seandainya orang awam kayak kita bisa menumbuhkan itu tuh, nah ini yang barangkali akan menjadi istimewa buat kita. Kenapa? Karena orang awam modalnya takut aja udah selesai, apalagi modalnya mahabbah. Jadi luar biasa. Kalau pengen jadi wali, itu dulu tumbuhin. Cuman bisa nggak kita menumbuhkannya? Cuman kan biasanya kita ngomong cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah cuman sekedar ya retorika belaka. Bacot kita doang ngomong cinta. Mulut kita doang ngomong cinta Allah, cinta Rasulullah. Salah satu contoh ketika kita mendirikan sholat, kita bilang kita takut. Ujung-ujungnya kita takut neraka. Seandainya neraka di-delete, neraka dihapus, kira-kira kita bisa sembahyang nggak? Rasanya berhenti kita sembahyang. Kenapa? Yang kita takutin udah nggak ada, atau udah selesai urusan. Coba kalau modalnya mahabbah, modalnya cinta, sebodoh amat mau masuk neraka kek, mau masuk surga kek, yang penting Allah cinta kepada saya. Ini yang kemudian oleh Al-Ghazali dijadikan pegangan bahwa ketika seseorang beribadah dasarnya harus itu. Cuma ada pembahasan panjang di sana. Ada yang bilang Ghazali itu kerasukan filsafat Plato. Tahu kan? Ada yang bilang Ghazali ini ya lari dari tanggung jawabnya sebagai ilmuwan. Padahal memang beliau sudah merasa jenuh dengan kehidupan yang setiap harinya beliau lakukan dengan kapasitas ilmu yang begitu luar biasa, ternyata tidak memberikan rasa nyaman dalam batinnya. Ketika tidak bisa memberikan rasa nyaman dalam batin, maka beliau mempelajari pola tingkah kehidupan orang dari berbagai sektor, dari berbagai ahli. Ada yang ahli bid'ah, dipelajari kenapa sih dia ini demen banget dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Itu sudah ada dari zaman Ghazali. Ada kelompok orang yang kadang lebih mendewakan akal pikirannya. Al-Ghazali masuk ke dalam situ mencari penyebab apa gerangan sehingga orang lebih mengedepankan akal dibanding perintah dari Tuhan. Semua yang beliau masuki dan pelajari ketemu kuncinya. Cuman satu yang nggak ketemu kuncinya, yaitu pola hidup kaum sufiyin. Di mana pola hidup kaum sufiyin awalnya dikritisi oleh Al-Ghazali kan. Dan katanya kalau orang sufi itu harus punya guru, punya mursyid itu harus maksum. Kenapa harus maksum? Karena kalau nggak maksum ntar digoro-goroin. Kalau sekarang cari mursyid yang maksum rada ribet, apalagi kita orang awam, kita nggak tahu ini orang maksum apa enggak ya. Makanya dunia thariqah itu rentan dengan penipuan, hati-hati. Ada orang yang pura-pura jadi mursyid yang kayaknya maksum, casingnya sama dia pisan dah. Casingnya dia pisan. Begitu lama-lama minjem duit aku pulang-pulang. Mursyid PA gitu. Mursyid ya.
maksum karena untuk menjaga keutuhan akidah Ahlus Sunnah yang berasal dari Rasulullah. Kata Al-Ghazali, kalau harus dibimbing oleh guru yang kayak gini, ini kan membatasi cara berpikir. Jadi kita nggak bisa mendebat dia karena dia maksum. Atas Ghazali ketemu jawabannya, ternyata memang harus ada orang yang kayak gini. Harus ada orang yang maksum yang bisa menuntun seseorang untuk tidak terjerumus. Buktinya saya kurang pikir gimana? Ilmu apa yang saya nggak bisa? Tidak menemukan ketenangan karena nggak punya mursyid. Nah, beliau kembali ingat pada pelajaran waktu muda. Waktu muda beliau pernah ketemu seorang sufi. Mudah-mudahan ketemu, namanya di sini. Al-Farmavi. Ini seorang sufi yang sebetulnya kata Al-Ghazali tidak masyhur di bumi. Dia kondangnya di langit. Kondangnya di langit. Kalau kita di bumi kagak, di langit kagak. Beliau ingat nasihat Al-Farmawi yang katanya seperti dalam falsafah Islam, manusia itu ada unsur ilahiyah dalam dirinya, dan unsur ilahiyah ini baru akan aktif persis kayak batu akik. Kalau pengen seter digosok dulu biar kinclong, pakai garam, pakai asam mengikan supaya seternya keluar. Nah, unsur ilahiyah dalam diri manusia itu baru akan aktif kalau dia menggembleng dirinya sendiri dengan jalan yang sudah ditentukan Allah lewat contoh yang paling sempurna, yaitu Rasulullah. Itu sebabnya beliau kemudian membenarkan, berarti punya mursyid maksum itu penting dalam hal kayak beginian. Nah, kemudian beliau menempuh itu, dan dalam perjalanan kesufiannya tiba-tiba beliau menulis buku-buku yang lebih bijak dari sebelumnya. Kalau sebelumnya buku-buku beliau berisi tentang filsafat, tentang perdebatan, kemudian bagian akhir kehidupan Ghazali lebih pada kisah-kisah perjalanan hidupnya yang beliau rangkum dalam kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal. Kalau yang sudah pernah baca, tolong ceritain saya belum pernah baca. Dan inilah yang kemudian menjadikan Al-Ghazali sosok yang sempurna. Cahaya ilahiyah yang ada di dirinya tersambung langsung kepada Allah. Bahkan Syekh Ahmad pernah berkata, "Tawaffa aku ya, saudara saya itu wafat dalam keadaan setelah berwudu, kemudian sholat sunnah 2 rakaat, dia pakai kain kafannya sendiri, hanya ditinggalkan di bagian wajahnya, kemudian dipanggil adiknya, saya akan menghadap Allah." Kata adiknya, ya, karena sama-sama wali, sama-sama udah tahu. Jadi kafan dia pakai sendiri, hanya ditinggalkan bagian wajahnya, dan ini kemudian ditugaskan pada adiknya. Dia
minta dimakamkan dekat makam Abu Nuwas yang dalam sejarah dikenal dengan Al-Firdausi, dekat juga makamnya Harun Ar-Rasyid. Nanti kita jalan-jalan ke sana. Badung sini dikit. Di Irak, Baghdad. Dan beliau menghadap Allah dalam keadaan siap. Dalam keadaan siap. Kalau kita ditanya udah siap apa belum? Rasanya masih jauh kita. Rasanya masih jauh. Karena kita ini masih apa aja masih demen. Kalau beliau sudah mencoba memutus ketergantungannya pada hal-hal yang duniawi, ini bukan tanpa usaha. Bukan berarti Ghazali tiba-tiba bisa begitu, bukan. Dengan usaha yang maksimal. Karena beliau ya manusia biasa kayak kita, mencintai harta benda, mencintai jabatan, mencintai, bahkan beliau marah, beliau bahagia sama dengan kita. Tapi kata beliau dalam sebuah pesannya, kalau seseorang masih bertendensi keduniaan, cintanya kepada jabatan masih kencang, cintanya kepada harta masih kencang, dan tendensi ketuhanannya sangat rendah, dia bukan manusia. Berarti kita bukan, menurut Ghazali. Menurut Ghazali kita bukan manusia. Sebab kata beliau yang kayak begitu setan. Berarti kita deketan mana? Jadi manusia atau jadi setan kira-kira? Ya mudah-mudahan dengan bertarekah, dengan ikut para sufiyin yang ada di negara kita, dengan berkah para aulia, kita bisa menempuh jalan, menempuh suluk untuk mengaktifkan cahaya ilahiyah kita agar kita bisa connect langsung kepada Allah. Lama apa cepat proses itu? Tergantung kita. Kalau orang sekelas Ghazali aja perlu waktu 4 tahun untuk tirakat, untuk bisa mengaktifkan cahaya ilahiyah dalam hatinya, kira-kira kita berapa tahun? Nah makanya ketika kita masuk dalam dunia tarekah, ada puasa, ada suruh begini, suruh begitu. Saya pernah ikut ke salah satu, kalau guru saya nggak mau dibilang mursyid, saya bukan mursyid, karena bukan kelas saya. Saya bilang, saya pernah disuruh salat sunnah yang saya tidak pernah ketemu dalam buku fikih. Ustaz, besok salat sunnah ya. Salat sunnah apa Ki? Salat sunnah ijabatu naqtu jin. Ya, salat sunnah apa? Udah pokoknya salat sunnah begitu, jangan pakai nanya, gua agak tahu gitu. Saya ikut aja. Bacaannya cuma setelah Fatihah suruh baca laqad ja'akum. Anda selesai Azizul Hakim itu 7 kali dalam rakaat pertama. Di rakaat kedua setelah Fatihah suruh baca surat Al-Ikhlas 11 kali. Itu hanya dilakukan setahun sekali di bulan Rabiul Awal yang tanggalnya nggak jelas. Kenapa tanggalnya nggak jelas? Nggak dikasih tahu tanggalnya berapa. Kalau mau melaksanakan itu, nanya guru dulu, guru tanggal berapa kita sholat itu. Yang ingin saya katakan, makanya kita perlu mursyid begitu, karena konektivitas kita dengan Allah masih sangat jauh. Kita perlu konektor, dan konektor inilah yang kemudian nanti mengarahkan kita untuk bisa meraih apa yang kita inginkan, mengaktifkan nur ilahiyah kita
lewat perilaku tirakat yang harus kita lakukan. Kadang aneh memang, yang nggak ada di fikih disuruh kerjain. Saya pernah disuruh melakukan sesuatu yang saya nggak mau, tapi dipaksa oleh guru saya. Suruh cari daun nangka yang tumbuh di satu tempat, di bawahnya ada kuburan. Kan ribet nyarinya. Itu ngambilnya jam 12 malam tanggal 12 Rabiul Awal. Jangan banyak-banyak Ustaz, 7 lembar aja bawa kemari. Saya pikir gimana ya, ada kuburan, ada penangkanya. Tapi memang dasar saya taat kepada guru seperti ajaran para sufiyin, taat kepada mursyid itu mutlak. Taat kepada mursyid mutlak. Artinya disuruh apa aja jangan pakai nanya. Begitu udah asar, dikit lagi malam ini belum ketemu pohon nangka yang tumbuh di. Saya lagi jalan ke belakang Bulak Perwira namanya. Ada teman, Syah, itu mana? Ane lagi nyari pohon nangka. Buat apaan? Pohon nangka yang tumbuh di atas kuburan. Di belakang rumah saya banyak gitu. Ternyata emang ada komplek di belakang rumahnya banyak pohon nangka. Udah, buru-buru saya ambil. Dia nanya, buat apa Ustaz? Gua gak ngerti. Sampai dia ngikutin saya. Saya mau tahu Ustaz buat apa sih? Pokoknya saya ngikutin. Ya terserah, kalau ngikut ayo nggak apa-apa. Malam jam 12 saya berangkat ke tempat guru saya. Itu dapat, udah diambil doang, ditaruh. Dah. Maksudnya apa? Agak ada maksudnya. Saya nggak ngerti. Tapi tiba-tiba ada orang datang, tamu lagi kesusahan, ngeluh ke guru saya. Jadi saya terlibat hutang saya kira-kira 750 juta. Besok jatuh tempo harus dibayar, kalau enggak rumah saya disita. Kebetulan saya lihat di garasinya dia saya baru dapat Wrangler. Iya, nggak tahu siapa ngasih. Terus saya minta doa nih supaya permasalahan saya selesai. Goblok lu didoain makanya bakal selesai. Ini BPKB, ini kunci, bawa mobil gua jual sono. Aku gak pakai. Saya tanya sih, dapat mobil dari mana? Baru tadi pagi dianterin. Terus kok dikasih orang, dia lebih butuh. Biarin aja buat saya, besok juga dapat lagi. Nggak jauh, dekat sebetulnya. Kalau saya dekat, bahkan Bang Heri tahu tempat guru saya. Cuma beliau nggak tahu kalau di situ ada orang istimewa. Tempatnya beliau tahu. Dan ini yang saya maksudkan. Kita baru bisa bersikap seperti itu kalau nur ilahiyah kita udah aktif. Ketergantungan kita pada hal-hal yang sifatnya duniawi udah habis. Bukan nggak butuh duit, bukan nggak butuh tempat tinggal, bukan nggak butuh jabatan. Sebodoh amat. Ada ya syukur, nggak ada nggak apa-apa. Saya tanya ke guru saya, Kiai bisa mencapai level ini bagaimana ceritanya? Kata guru saya, ini gue gak pernah ceritain sama siapapun, tapi malu gue mau cerita. Yuk kita ke belakang. Saya diajak ke belakang ngopi berduaan, dibikinin kopi sama beliau, padahal saya mau bikin sendiri. Jangan, gue aja yang bikin. Belum pernah beliau bikinin kopi siapapun kecuali saya, katanya. Artinya pengikut gue cuma lu doang yang mau bikin kopi itu. Dia cerita, dulu waktu abah meninggal, ibu tidak ditinggali apapun kecuali rumah reot yang hampir rubuh, tiangnya bambu, pagarnya dindingnya pagar bambu,
dengan 9 anak. Guru saya itu anak keempat. Hidup yang sangat sederhana, padahal perlu makan, perlu biaya banyak. Jadi beliau ini berempat dengan abang-abangnya kompakan. Hari ini puasa 2 orang, besok gantian. Puasa 2 orang, besok gantian. Bukan kepengen dekat pada Allah, kata dia. Emang keadaannya begitu, puasa kagak makan, kagak puasa juga kagak makan juga. Daripada kagak makan gak dapat pahala, dengan puasa. Jadi akhirnya beliau menggantikan abang, udah besok abang-abang gak usah puasa, saya aja yang puasa. Saya tanya berapa lama Ki puasa? Nggak lama, cuma 16 tahun. Dia berpuasa cuma 16 tahun. Katanya beliau buka itu pada hari-hari yang diharamkan puasa saja. Selebihnya nggak puasa. Padahal profesi beliau sebagai tukang bangunan. Bisa dibayangkan bagaimana energi yang dibutuhkan buat seorang tukang bangunan dalam kondisi puasa yang sudah sekian lama. Rasanya kayak apa itu? Saya tanya, kok kuat? Dikuat-kuatin goblok. Jadi saya kalau ngomong ekstrim, orang Betawi campur Banten, ngomongnya kasar. Tapi saya senang. Yang ingin saya katakan, artinya ketika kita ingin mengaktifkan cahaya ilahiyah, memang harus bersusah payah, bukan senang-senang. Bersusah payah dalam artian kita mencoba mengekang hawa nafsu, membuang ketergantungan kita pada apapun, dan connect kepada Allah. Ini yang perlu dilatih. Setiap orang punya kemampuan itu, setiap orang pasti bisa, cuman mau apa enggak, itu doang. Jadi intinya yang saya dapat dari apa yang dikatakan Al-Ghazali, kira-kira seperti itu. Cuman bahasanya memang nggak seperti itu. Artinya bertarekah wayahna, bersuluk harus kita coba, karena bagaimanapun kehidupan kita ini pasti akan berakhir. Terakhir saya kutip ungkapan Ghazali, adalah sangat rugi orang-orang yang diberikan kesempatan hidup untuk bisa mendekat kepada Allah dan meraih ridhanya, sementara mereka tidak melakukan itu, hanya mengejar kehidupan duniawinya saja. Saat dia mati, matanya terbuka, sudah berada di alam kubur, dia bingung mau ngapain. Bener nggak kira-kira? Untuk itu, mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih diberi waktu, kita bareng-bareng mencoba untuk masuk ke dunia sana. Bukan mati, masuk ke dunia suluk dan thariqah. Karena inilah yang dilakukan oleh para sesepuh bangsa ini. Ini yang diajarkan oleh para aulia. Kenapa para aulia masuk ke Indonesia dengan penuh kedamaian? Karena bekal yang mereka bawa adalah mahabbah, cinta. Cinta kepada Allah akan bisa menyebabkan cinta kepada apapun karena Allah. Dan kalau sudah menyebabkan cinta pada apapun karena Allah, maka setiap yang kita lakukan adalah ibadah bernilai agama. Ini yang saya kira sangat luar biasa dengan Al-Ghazali. Kebanyakan ini tutup dengan bertawasul pada orang-orang tua kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan kiranya Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah lipat gandakan pahala amal baik mereka, dan akhirnya Allah tempatkan mereka di surga yang penuh dengan nikmat. Kita yang masih hidup dan berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kiranya Allah berikan kita kekuatan iman dan Islam, Allah berikan kita taufik dan hidayah, Allah berikan kita rezeki yang banyak untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jadikan anak cucu kita anak cucu yang salihin, salihat, mutamassikin bi syariatillah wa sunnati nabiyyi.
bila kita mati mohon dimatikan dalam husnul khatimah. Kita mohon secara khusus kepada Allah supaya Allah segera mengakhiri pandemi yang terjadi dan melanda dunia ini, agar kiranya kita segera terbebas dari pandemi ini yang sangat menakutkan dan sangat mengkhawatirkan dan kadang memberatkan langkah kita untuk melakukan tugas-tugas kita seharian. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala niyatil qabul wa tamam kulli sulh ila hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Farrij 'alal muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Farrij 'alal muslimin ya rabbana ya karim ya rabbana ya rahim. Antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Farij 'alal muslimin. Rabbi adkhilna jinan uzlifat bil muttaqin idh yunadawna udkhuluha fi salamin amin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Farij 'alal muslimin. wa salatullah dawam tablughul hadil amin wa 'alal alil kiram wa sahbihi wa tabi'in ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Farij 'alal muslimin. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Rabbana atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah iyyakum. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.